Cukup lama El dan Chaka berada dalam satu bathtub, air hangat itu senantiasa menemani ciuman panas keduanya, hingga mereka benar-benar menyelesaikan ritual membersihkan diri tersebut. Tubuh mereka terasa lebih segar, Chaka sedikit mengibaskan rambutnya, lalu mengecup bahu El saat wanita itu sedang melilitkan handuk untuk menutup tubuhnya. "Kak, apa kamu lapar?" tanya El. Chaka tak langsung menjawab, pria itu lebih dulu membungkukkan badan, meraih tubuh El untuk digendongnya. El langsung melingkarkan tangan di leher Chaka, hingga pria itu menurunkannya di sisi ranjang. "Cacing Alaskaku sudah kekenyangan, tapi kalau cacing yang di dalam perut belum, dia masih keroncongan," jawab Chaka sambil berbisik tepat di telinga istrinya. Membuat wanita itu merasa geli, El beringsut sambil terkekeh dia mencubit hidung mancung Chaka, tetapi lagi-lagi dia mendapat balasan sebuah kecupan. "Aku lapar, Kak, aku ingin makan mie instan. Apa kamu juga menginginkannya?" "Boleh, kalau begitu cepat pakai pakaianmu, kita turun ke bawah, aku akan memasakkan mie instan spesial untuk istriku." Chaka mengusap puncak kepala istrinya, membuat El mengulum senyum. Bersama Chaka dia berubah menjadi seorang ratu, sebab apa yang dia mau, akan selalu Chaka kabulkan. Bahkan hingga urusan pakaian, pria itu sendiri yang mengambilnya di dalam lemari. Chaka kembali melangkah ke arah El dengan satu set pakaian tidur beserta perlengkapan lainnya. "Apa perlu aku yang memakainya?" Mendengar itu, seketika bola mata El langsung memicing. "Ish, tidak perlu, balikan badanmu dan jangan berani melihat apapun," cetus El. Andai dia menerima, pasti lebih panjang lagi ceritanya. Chaka menarik sudut bibirnya ke atas, dia membalikkan badan dan memakai pakaiannya sendiri. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi, Chaka dengan santai memperlihatkan semuanya, toh mereka juga baru selesai mandi bersama. Setelah berpakaian lengkap, El dan Chaka melangkah menuju dapur. Sudah tidak ada siapapun di sana, bahkan lampu utama telah dimatikan, menandakan semua orang sudah masuk ke dalam kamar masing-masing. "El, kamu mau yang mana? Rebus atau goreng?" tanya Chaka sambil membuka lemari tempat penyimpanan bahan-bahan makanan yang serba instan. "Aku ingin mie rebus, pakai telur 2 yang setengah matang, jangan lupa pakai sayuran, dan jangan lupa kasih cabai," jelas El dengan serentetan keinginannya. Chaka sampai mendesah mendengarnya. Pria itu mengambil 2 bungkus mie, 3 telur dan juga sayuran dari dalam kulkas. Kemudian mengambil pancil kecil dan mulai berkutat untuk memasak air. Di tengah kesibukan Chaka yang sedang memasakkan mie instan spesial untuk istrinya, ada Anek dan Jenny yang menuruni anak tangga. Anek beberapa kali mengibaskan wajah untuk mengusir kantuk, sementara di sampingnya Jenny terus mencebikkan bibir. "Kalau tidak ikhlas ya sudahlah, aku naik lagi aja," ketus Jenny, melihat Anek yang terlihat malas-malasan. Mendengar itu, Anek langsung menahan Jenny yang sudah ingin kembali ke atas kamar. Satu yang harus dia miliki sekarang, yaitu stok rasa sabar. "Ikhlas, sayang, ikhlas. Ini buktinya aku rela keluar untuk menemanimu membeli es krim, tapi kalau tidak ada toko yang buka jangan marah-marah ya." Anek berbicara selembut mungkin, agar Jenny mau mendengarkannya. Namun, posisi pria itu sepertinya memang serba salah, karena Jenny malah mendengus kasar dan melayangkan tatapan tajam. "Kalau tidak ada ya carilah, An. Masa kamu mau menyerah begitu saja?" "Iya my Jenny, oh Jenny, sekarang kita berangkat. Sudah jangan mengomel terus, kasihan bebinya. Pasti dia juga ikut lelah." Anek merangkul bahu Jenny dan mencoba untuk mengelus perut wanita itu. "Ya aku mengomelkan gara-gara kamu. Aku pria, aku salah," jawab Anek pasrah. Jenny melirik sekilas suaminya, dia melepaskan tangan Anek lalu melangkah lebih dulu untuk masuk ke dalam mobil.
Saatnya penyiksaan untuk sang calon ayah. Sayang, jangan cemberut terus dong, aku minta maaf, ucap Anek saat mereka sudah berada di dalam mobil, sambil fokus ke jalanan. Pria itu meraih tangan Jenny untuk dikecupnya. Jenny terlihat mendengus dan semakin mengerucutkan bibirnya. Itu karena kamu. Kalau aku minta apa-apa itu langsung dituruti, jangan mengomel apalagi terlihat malas-malasan seperti tadi. Wanita hamil itu masih merasa kesal, sebab setiap dia menginginkan sesuatu Anek pasti lebih dulu berbicara panjang lebar. Ditambah suasana hatinya yang mudah sekali berubah-ubah, bahkan saking jengkelnya Jenny akhirnya hanya bisa menangis. Dia juga tidak mengerti kenapa dirinya berubah drastis seperti ini, tetapi setiap kontrol ke dokter kandungan, mereka bilang semua itu normal. Ini kan juga anak kamu, kita buatnya berdua, kamu jangan mau enaknya saja. Anek sudah mangap ingin bicara, tetapi Jenny lagi-lagi menyambar. Aku bukannya tidak senang dengan keadaan ini, tapi kalau tidak dituruti rasanya itu sedih. Aku tidak tahu, kenapa aku jadi secengeng ini. Jenny terlihat mengelap pinggiran matanya yang sudah basah. Dan hal itu membuat Anek panik. Dia segera menepikan mobil, lalu menghadap ke arah Jenny yang sudah terisak-isak. Sudah dong, sayang. Kenapa malah menangis? Anek berusaha untuk menghapus air mata istrinya. Dia jadi merasa bersalah karena nyatanya dia belum bisa jadi suami siaga. Aku kesel, tiap hari kayak gini, kamu juga capek, kan ngadepin sikap aku yang kekanakan. Kamu harus bolak-balik perusahaan beberapa kali, setiap malam tidurnya aku ganggu. Kamu capek, kan? Aku juga capek, tapi kalau tidak dituruti rasanya aku ingin menangis, keluh Jenny dengan sesenggukan. Anek menghela nafas panjang, dia memejamkan mata sejenak dan memegang kedua bahu Jenny. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku refleks karena di perusahaan juga sedang banyak pekerjaan. Ya, aku tahu, aku memang menyusahkan. Tidak seperti itu, sayang. Tapi kenyataannya memang seperti itu, kamu mengeluh karena aku menyusahkan. Kamu pasti kesal setiap aku menelpon, iya, kan? Iya, kan, An? Pria itu tidak dapat berpikir lagi. Otaknya seolah buntu untuk menghadapi kemarahan seorang wanita. Hingga yang bisa dia lakukan adalah menarik tubuh Jenny dan memeluknya erat. Aku memang belum bisa jadi ayah dan suami yang baik, Jen, tapi aku sedang berusaha untuk itu. Maaf kalau aku sering mengeluh, karena ini adalah pertama kalinya untukku. Memang kamu pikir ini yang keberapa untukku? Aku juga baru pernah merasakannya, An. Iya, sayang. Maka dari itu, kita belajar sama-sama ya mengendalikan diri supaya tidak marah-marah. Aku sangat menyayangi kamu dan bayi kita, jadi tidak mungkin aku lelah untuk menuruti kemauan kalian, ujar Anek bicara dengan nada serendah-rendahnya. Agar Jenny merasa dia benar-benar tulus melakukan ini semua. Bukankah mengeluh adalah hal yang wajar? Yang tidak wajar itu istri hamil malah selingkuh. Bukankah begitu ibu-ibu? Mendengar ucapan Anek, Jenny berangsur tenang. Dia menarik diri dan menatap Anek dengan bola matanya yang memerah. Mau cium? Anek langsung melongo mendengar rengekan Jenny. Dia sedikit melebarkan kelopak mata sambil berkata, "Kamu mau apa? Mau cium? Ih." Bibir pria tampan itu langsung melengkung sempurna. Tanpa menunggu Jenny kembali menagihnya, Anek langsung mencium bahkan melumaat bibir seksi istrinya. Cukup lama berpagut hingga Jenny memisahkan bibir mereka lebih dulu. Suara decap nikmat itu terdengar nyaring. Anek mengelap sisa-sisa ciumannya di bibir Jenny menggunakan ibu jari. Bagaimana? Apa masih ingin es krim? Tentu saja. Hai, aku kira sudah lupa.
Mobil mewah milik Anek kembali membelah jalanan ibu kota malam itu. Mereka terus mencari-cari minimarket terdekat yang memiliki jam terbang selama 24 jam. Namun, entah kesialan apa yang menimpa Anek. Hingga sampai sekarang mereka belum menemukan satupun minimarket yang buka. Dia terus menelisik sisi jalan, tetapi kedua netranya hanya bisa menatap lampu yang dihidupkan di depan ruko. Sayang. Baru setengah jam lewat 2 menit 28 detik, An. Kita belum mencarinya terlalu lama, mungkin di daerah sana masih ada, tukas Jenny, sebab dia tahu sang suami pasti akan mengeluh. Masalahnya udah malam, sayang. Aku takut kamu kenapa-kenapa karena keluar terlalu lama. Pria tampan itu hampir saja mendesah, tetapi tertahan di ujung mulut begitu melihat Jenny yang sudah melayangkan tatapan tajam. Aku, kan di dalam mobil, An. Tidak sedang di luar, jawab Jenny, lalu tiba-tiba tangannya terangkat untuk mematikan AC. Kalau kamu takut aku kedinginan, ya matikan AC-nya, jangan aku yang dipermasalahkan. Hah. Akhirnya keluar sebuah helaan nafas. Meladeni ibu hamil, terlebih itu wanita pasti tidak akan ada menangnya. Sekalipun menang, pasti terancam tidak dapat jatah. Jadi, lebih baik sekarang dia mengalah. Iya, sayang. Anek kembali mengemudikan mobilnya dengan tenang. Dia melirik Jenny yang melipat tangan di depan dada dengan bibir yang sedikit menggerutu, tetapi tidak mengeluarkan suara. Namun, tak berapa lama kemudian, Jenny meminta Anek untuk berhenti secara mendadak, saat mereka sampai di sebuah tempat tongkrongan anak-anak muda. An, stop. Anek yang terkejut mengerem secara dadakan, tetapi tangannya refleks untuk menahan tubuh Jenny, hingga tidak terlalu terhuyung ke depan. Sayang, jangan menyuruhku mengerem dadakan seperti itu dong, kita bisa celaka, ujar Anek dengan nada sedikit protes. Jenny menghela nafas lalu menatap wajah suaminya, tetapi dia tetap tidak mau disalahkan. Itu karena kamu bawa mobilnya terlalu cepat, harusnya santai saja supaya pas direm secara mendadak tidak terlalu bahaya. Anek memutar bola matanya, dia sudah sangat lelah untuk berdebat dengan istrinya. Dia hanya mengangguk, lalu bertanya. Ada apa? Apa kamu menginginkan sesuatu? Mendengar itu, Jenny sedikit mengulum senyum. Entah kenapa wanita itu jadi terlihat menyebalkan sekali, tetapi sumpah demi apapun Anek tetap tak bisa marah. Aku mau jagung bakar, jawab Jenny seraya menunjuk pedagang jagung bakar yang membuka stand di pinggir jalan. Wanita itu tiba-tiba ingin makan makanan tersebut, bahkan air liurnya hampir saja keluar. Hanya itu? Tidak. Apalagi? Kamu mau apa biar sekalian? Jenny menggeser jarinya ke tempat angkringan khas salah satu kota di negara mereka. Aku juga mau itu. Aku ingin sate telur puyuh, sate kulit, dan nasi kucing. Oke, apa sudah cukup? Jenny langsung mengangguk, dia berubah menjadi semangka manis yang terlihat sangat menggemaskan, hingga dengan secepat itu Anek mengecup bibir istrinya. Baiklah, tunggu di sini. Biar aku yang keluar untuk membelinya. Beruntung kali ini Jenny menurut, Anek mengusap perut wanita itu sekilas lalu keluar dari dalam mobil. Ikut mengantri seperti yang lain. Kedatangan Anek sempat mengguncang perhatian, beberapa orang yang ada di sana langsung mengalihkan pandangan pada pria bertubuh kekar yang memakai celana kolor dengan gambar keropi. Namun, yang ditatap memilih untuk tidak peduli, meski dia sedikit mendengar mereka terkekeh. Terserah dialah, mau pakai kolor Doraemon pun tidak akan jadi masalah, toh yang beli, tidak pakai minta-minta. Pak, aku minta sate telur puyuh, sate kulit dan nasi kucingnya 2. Tapi kucingnya dipisah. Pedagang itu langsung melongo mendengar pesanan Anek. Bagaimana, Tuan?
Haish, aku harus mengulangnya. Maaf, Tuan. Saya memang kurang mendengarnya tadi. Anek memutar bola matanya jengah. Sate telur puyuh, sate kulit dan nasi kucingnya 2. Tapi kucingnya dipisah. Semakin diulang, si pedagang malah semakin pusing. Dia garuk-garuk kepala. Maaf, Tuan, tapi di sini hanya ada nasinya saja. Kucingnya tidak ada. Loh, kenapa bisa namanya nasi kucing tapi tidak ada kucingnya? Jangan mengada-ada, istriku sedang hamil dan menginginkan nasi kucing. Tapi, Tuan, namanya memang nasi kucing. Meskipun tidak ada kucingnya. Mana ada yang seperti itu, kalau tidak ada bilang saja tidak ada. Nasi seperti itu mah di rumah juga ada. Si pedagang seketika naik darah. Jadi beli apa tidak? Kalau tidak ya sudah. Ya belilah, kalau tidak yang ada istriku marah-marah. Akhirnya Anek mendapatkan apa yang Jenny pesan. Dan bersamaan dengan itu, jagung bakar pun sudah matang. Dia tersenyum sambil menyerahkan uang masing-masing 100.000. Ambil saja, terima kasih. Untunglah upahnya dilebihkan, kalau tidak mungkin si pedagang angkringan sudah mendumel sepanjang langkah Anek. Sayang, Dedi sudah bawa nih apa yang kamu inginkan, ucap Anek saat sudah masuk ke dalam mobil. Jenny yang kala itu sedang bermain ponsel langsung mengalihkan pandangannya pada 2 kantong plastik yang dibawa Anek. Wah, kelihatannya enak. Tapi aku minta maaf, Jen, nasi kucingnya tidak ada. Ah, lebih tepatnya hanya ada nasinya saja, kucingnya tidak ada. Jenny mengernyit. Dan detik selanjutnya, wanita hamil itu tertawa lepas. An, jangan bilang kamu protes ke pedagangnya karena tidak ada kucing di sana. Kenapa kamu bisa tahu? Jenny semakin tergelak kencang, dan memegangi perutnya. Namanya memang nasi kucing, An. Tapi bukan berarti ada kucingnya. Kenapa suamiku polos begini? Uyel-uyel pipi Anek sambil terkekeh gemas. Mendengar itu, Anek merasa menjadi orang bodoh di dunia. Kenapa bisa dia malah marah-marah karena nasi kucing tidak ada kucingnya?